Halo semua, kami dari kelompok 2 LCS, kelas 2SS1. Bersama saya Raffi Fajar Sulaiman, dan ada teman saya Alfian Syah, Ofa Tamam, dan Angga Pramudia. Kali ini kami akan mempresentasikan apa itu kepemimpinan dalam sebuah kelompok. Jadi, pemimpin adalah orang yang mampu mengajak orang lain atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan-tindakan mencapai tujuan. Untuk itu, seorang pemimpin harus mampu memberi motivasi, menimbang apa yang dibutuhkan dan apa yang mungkin, serta memiliki sikap yang lurus, kemampuan untuk berubah, kreatif, dan toleran. Menyoroti sifat seorang pemimpin untuk menguraikan seluk-beluk tingkah lakunya akan menampilkan banyak segi tindak tanduknya. Group leadership atau kepemimpinan kelompok adalah jenis kepemimpinan di mana lebih dari satu orang memberikan arahan kepada kelompok secara keseluruhan. Tiap organisasi yang memerlukan kerjasama antar manusia menyadari bahwa masalah yang utama adalah masalah kepemimpinan. Pada masalah ini perhatian belum cukup dicurahkan. Kita melihat perkembangan dari kepemimpinan pra-ilmiah kepada kepemimpinan yang ilmiah. Dalam tingkatan ilmiah, kepemimpinan itu disandarkan kepada pengalaman, intuisi, dan kecakapan praktis. Kepemimpinan itu dipandang sebagai pembawaan seorang sebagai anugerah Tuhan. Karena itu dicarilah orang yang mempunyai sifat-sifat istimewa yang dipandang sebagai syarat suksesnya seorang pemimpin. Dalam tingkatan ilmiah, kepemimpinan itu dipandang sebagai suatu fungsi, bukan sebagai kedudukan atau pembawaan pribadi seseorang. Maka diadakanlah suatu analisa tentang unsur-unsur dan fungsi yang dapat menjelaskan kepada kita syarat apa yang diperlukan agar pemimpin dapat bekerja secara efektif dalam situasi yang berbeda-beda. Pandangan baru ini membawa perubahan besar. Cara bekerja dan sikap seorang pemimpin dipelajari, cara melatih pemimpin dapat diubah. Konsepsi baru tentang kepemimpinan melahirkan peranan baru yang harus dimainkan oleh seorang pemimpin. Titik berat beralihkan dari pemimpin sebagai orang yang membuat rencana, berpikir, dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arah kepada orang-orang lain, kepada anggapan bahwa pemimpin itu pada tingkatan pertama adalah pelatih dan koordinator bagi kelompoknya. Fungsinya yang utama ialah membantu kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja secara lebih efisien. Dalam peranannya sebagai pelatih, seorang pemimpin dapat memberikan bantuan yang khas. Pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Apa yang dimaksud oleh itu? Jadi kalau ia memandang dirinya sebagai supervisor dalam mulai merajai anggota-anggota yang lain, maka ia akan menciptakan suasana yang bersaing, bermusuhan, formil-formilan, menjauhkan diri, melontarkan kritik, dan salah menyalahkan. Sebaliknya, seorang pemimpin yang menganggap dirinya sebagai seorang yang mengharapkan kerjasama dengan memiliki fungsi yang khusus dengan sikap yang didasarkan atas penghargaan terhadap nilai integritas akan berhasil untuk menciptakan suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Sikap demikian akan menimbulkan iklim di mana kelompok akan mencapai kepribadian kelompok yang dewasa dan demokratis dengan pembagian tanggung jawab yang seimbang. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Apa itu maksudnya? Jadi seorang pemimpin bertanggung jawab dan ikut serta dalam memberikan perangsang dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuannya. Ia berusaha agar para anggota bekerja sama, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya dengan menetapkan tugas-tugas kelompok dan kewajiban-kewajiban tiap anggota. Pemimpin membantu juga kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Efisiensi kerja memerlukan prosedur yang tepat. Prosedur dengan sidang paripurna seringkali dirasakan kaku dalam iklim yang demokratis. Karena itu pemimpin harus membantu kelompok dalam menganalisa situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Dalam suatu kesempatan, prosedur diskusi dengan menerima secara aklimasi memang merupakan suatu jalan yang baik. Dalam situasi yang lain, pembagian dalam panitia-panitia ad hoc mungkin dirasakan lebih produktif. Seorang pemimpin harus dapat dipandang sebagai ahli prosedur. Lalu siapa sajakah yang dapat menjadi pemimpin? Setiap orang bisa menjadi pemimpin, dan menjadi pimpinan tidak ada sekolahnya. Manusia diberi kewajiban menjadi pemimpin di dunia, paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Pemimpin harus dimulai dari sendiri,
mulai perbaiki diri sendiri karena seorang pemimpin yang baik muncul dari keteladanan intelektual dan budi pekerti. Jadi, bahwa setiap orang yang sudah dewasa dengan sendirinya dapat menjadi pemimpin dalam kelompok. Dewasa dalam hal ini diukur berdasarkan umurnya. Maksudnya di sini, apabila akan ditentukan siapa yang cocok untuk memimpin sebuah kelompok, maka dia yang tertua yang dipilih. Dipilihnya yang tertua sebagai pemimpin kelompok biasanya berdasarkan beberapa pertimbangan. Antara lain, yang tertua mempunyai pengalaman terbanyak sebab dia sudah lebih lama hidup dibandingkan yang lainnya. Pengalaman hidupnya sudah lama sehingga dapat membentuk pribadi yang kuat, dan juga stabilitas emosionalnya lebih mungkin terdapat pada orang yang tertua usianya. Stabilitas emosional merupakan salah satu syarat penting yang banyak dituntut oleh seorang pemimpin. Yang kedua, yang tertua secara emosional memungkinkan seseorang anggota memperoleh perlindungan lebih dalam suasana kebapaan atau paternalistik, di mana seorang pemimpin lalu ada juga bahwa tidak setiap orang begitu saja bisa menjadi pemimpin, melainkan hanya bisa dipercayakan kepada orang-orang tertentu saja. Pendapat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin itu bukan orang begitu saja, tetapi memang orang pilihan. Jadi tidak hanya sekedar tua umur saja, melainkan masih banyak syarat lain yang harus dipenuhi, yang pada pokoknya yang menyebabkan orang-orang menaruh kepercayaan pada orang tersebut untuk bisa memimpin. Ini disebabkan karena orang yang mempunyai umur paling tua belum tentu mampu memimpin. Berdasarkan umur sudah tentu yang tertua berarti yang terlama hidup, akan tetapi belum tentu yang hidupnya diisi dengan pengalaman-pengalaman yang secara kualitatif berguna untuk memimpin kelompok. Seorang pemimpin itu menentukan arah dan proses perjalanan kelompok sehingga tidak sembarang orang bisa memimpin, atau tidak sembarang orang juga bisa dipercaya sebagai pemimpin. Jika tidak selektif dalam memilih pemimpin, dikhawatirkan arah dan proses kehidupan kelompok akan rusak. Oke, selanjutnya ada munculnya seorang pemimpin. Kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia sejak zaman dahulu, di mana orang-orang berkumpul bersama dan bekerja sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Sejak itulah terjadi kerjasama antar manusia di dunia dan muncullah unsur kepemimpinan. Seorang pemimpin itu lahir dari keluarga pemimpin. Ia tak mungkin lahir dari keluarga kebanyakan. Ia adalah turunan. Pendapat atau pandangan demikian, walaupun di alam demokratis masih saja terdapat baik secara terang-terangan ataupun secara terselubung keterampilan. Sikap dan sifat-sifat lainnya diperoleh sebagai warisan dari orang tua ataupun nenek moyangnya. Sudah tentu hal seperti ini tak bisa dipelajari dan diajarkan, atau leader are born not made. Mereka yang berpandangan demikian dengan sendirinya mengharapkan dan menantikan muncul pemimpin yang berasal dari kalangan pemimpin sendiri yang dianggap atau dipandang baik oleh mereka. Seorang pemimpin lahir dari situasi tertentu. Situasilah yang mendukung munculnya seorang pemimpin. Contoh yang terkenal adalah para nabi yang kita kenal. Beliau pada umumnya dilahirkan dalam suasana kehidupan masyarakat dan kepercayaan yang demikian beratnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contoh lain adalah kemunculan tokoh-tokoh dalam sejarah dunia seperti Napoleon, Hitler, dan lain-lain. Tak dapat dipisahkan dari negara dan masyarakat di mana mereka hidup. Mereka yang berpandangan demikian juga tidak menghendaki adanya latihan kepemimpinan, sebab kalau sudah saatnya pasti akan muncul pemimpin. Seorang pemimpin muncul atau lahir pada saat-saat tertentu sebagai berikut. Yang pertama itu pada waktu kelompok terbentuk atau berkembang. Mungkin pada taraf orang-orang berkumpul dan bersepakat membentuk sebuah kelompok belum banyak terpikirkan atau sangat dirasakan perlunya akan seorang pemimpin. Akan tetapi lama-kelamaan di mana interaksi satu sama lain merasa perlu diatur. Lebih-lebih kalau kelompok sudah tumbuh dan berkembang, maka dirasakan oleh para anggota perlunya akan seseorang yang berfungsi mengatur mereka supaya tertib dan terarah. Pada waktu itu seorang pemimpin muncul, baik berasal dari kalangan mereka sendiri akan didatangkan dari luar kelompoknya. Yang kedua, pada waktu struktur kelompok tidak stabil. Dalam keadaan kelompok tidak stabil, misalnya pembagian tugas yang tidak jelas, status dan peranan para anggota tidak menentu, pemimpin seringkali berganti-ganti, maka biasanya dalam kelompok tersebut terjadi semacam kegoncangan pada saat-saat seperti ini.
Yang ketiga, pada waktu menghadap kelompok, lebih-lebih masalah yang tidak mampu diselesaikan sendiri, maka biasanya ada semacam ketidakpuasan pada pimpinan yang ada. Keadaan seperti ini menumpuk kemungkinan muncul seseorang yang merasa mampu untuk membawa kelompok menyelesaikan persoalannya. Kemunculan pemimpin baru ini mungkin melalui prosedur pergantian pemimpin biasa atau mungkin pula dengan jalan berebutan kekuasaan atau penggulingan kekuasaan. Terus selanjutnya, pada waktu memenuhi kebutuhan individu, fungsi kelompok adalah memenuhi kebutuhan kelompok dan bukan kebutuhan satu atau dua orang anggota kelompok saja. Akan tetapi, seseorang masuk dalam kelompok biasanya disertai dengan harapan atau keinginan tertentu. Dan yang terakhir, ada pada waktu pemenuhan kebutuhan akan kekurangan pemimpin. Kelompok tanpa pemimpin bagaikan perahu tanpa pengemudi. Dengan bertambahnya anggota dan permasalahan yang dihadapi, maka besar kemungkinan bahwa pemimpin yang telah ada merasakan bahaya menjalankan tugas dan memikul tanggung jawab. Terus ada sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, ini ada memiliki persepsi sosial atau social perception yang luas. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir abstrak atau ability in abstract thinking. Yang ketiga, memiliki kestabilan perasaan atau emotional stability. Yang keempat, berwawasan ke depan. Yang kelima, mengaktualisasi diri atau mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Yang keenam, jujur dan rendah hati. Dan yang terakhir ada kompeten atau menunjukkan kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Di dalam gaya kepemimpinan terdapat beberapa teori. Yang pertama terdapat three theories of leadership. Di dalam teori ini mengatakan seorang pemimpin adalah dilahirkan dan tidak dibuat. Ciri-ciri pemimpin menurut teori ini adalah memiliki inteligensi yang lebih daripada orang-orang lain, kematangan sosial dan pengetahuan yang luas, memiliki motivasi sendiri dan dorongan partisipasi. Sikap ini yang meyakinkan banyak orang untuk mengikuti dan memiliki hubungan dengan orang ini. Yang kedua terdapat Group and Exchange Theory of Leadership. Seseorang dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin apabila ia dapat memenuhi harapan kelompok untuk mencapai tujuan kelompok serta memberikan reward untuk hal lain-lain. Yang ketiga terdapat Flader Contingency Model of Leadership. Teori ini mengatakan adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menguntungkan dalam kelompok. Lalu terdapat Path Goal of Leadership Theory. Teori ini mengatakan ada pengaruh dari tingkah laku kepemimpin yang dapat memotivasi bawahannya, kepuasan kerja, serta aktivitas bawahannya. Menurut Robert House, bahwa gaya kepemimpinan meliputi hal-hal berikut. Pertama, gaya otoriter. Pemimpin berfungsi sebagai petunjuk terhadap anggota kelompok sehingga pemimpin kurang bisa berpartisipasi secara penuh. Lalu terdapat supportive leadership. Jadi tipe pemimpin ini memiliki sifat yang ramah, mudah mengadakan pendekatan, serta memperhatikan kesadaran manusiawi yang tinggi kepada anggotanya. Lalu terdapat participative leadership. Pemimpin ini tidak hanya meminta untuk menggunakan saran-saran anggota, tapi juga membuat keputusan dalam rangka pemecahan soal yang ada dalam kelompok. Yang terakhir ada achievement-oriented leadership. Pemimpin menanamkan kesadaran akan tantangan tujuan kelompok untuk anggota-anggota kelompok dan menunjukkan sikap pada anggota bahwa dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu terdapat dua terakhir, yaitu gaya kepemimpinan permanen dan situasional. Terdapat dua perbedaan, yaitu pada gaya kepemimpinan permanen biasanya memiliki prestasi yang tinggi, mengetahui apa kebutuhan kelompoknya, memiliki kecakapan, serta memiliki kemampuan dalam pekerjaan. Lalu terdapat gaya kepemimpinan situasional yang bila aktif partisipasi dalam setiap persoalan yang muncul, menunjukkan ketergantungan dari anggota kelompok lainnya, memiliki ketegasan, lancar, dapat mengemukakan pendapat, memiliki sifat yakin akan dirinya sendiri,
populer di dalam lingkungan kelompoknya. Jadi di antara dua tersebut terdapat perbedaan, yaitu kepemimpinan situasional memiliki ikatan psikologis dengan anggota kelompoknya, sedangkan faktor prestasi nomor 2, di mana kepemimpinan permanen membutuhkan faktor prestasi untuk memperoleh dukungan anggota kelompoknya. Jadi kesimpulannya yaitu kemampuan leadership itu bisa saja didapat karena bakat bawaan lahir, dan bakat itu dapat dikembangkan dengan pelatihan leadership sehingga menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas. Seorang pemimpin sangat diperlukan dalam sebuah kelompok. Kelompok yang hebat adalah kelompok yang punya pemimpin yang tepat. Maka dari itu, pemimpin yang tepat adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Secara sosial psikologis, kepemimpinan merupakan produk dari interaksi sosial. Pada orang yang dinamika, kelompok telah diterapkan bagaimana proses terbentuknya kepemimpinan, dan juga telah digambarkan bahwa peranan pemimpin dalam dinamika kelompok memegang arti besar. Dan perlu diketahui bahwa setiap orang yang sudah dewasa dengan sendirinya dapat menjadi pemimpin dalam kelompok. Dewasa dalam hal ini diukur berdasarkan umurnya. Apabila akan ditentukan siapa yang cocok untuk memimpin sebuah kelompok, maka dia yang tertua yang dipilih. Ya, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya.